Selamat datang dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi sama Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir mau klik video ini ataupun kalian yang dengerin ini di Spotify. Terima kasih ya buat supportnya. Apalagi kalau kalian mau menyempatkan diri buat subscribe di channel Rumah Horor Indonesia ini dan juga follow kita di Spotify di podcast Rumah Horor Indonesia. Nah, malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Payung Hitam dengan judul Kos Tua Banyuwangi. Selamat mendengarkan. Aku lulus SMK tahun 2018 dengan impian pada umumnya lulusan SMK atau SMA. Aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezeki. Gak ada satupun PTN yang terima. Karena sudah habis waktu dan juga tenaga, omku saranin aku untuk kuliah tahun depan aja. Tapi takutnya aku udah males, udah gamut lagi. Akhirnya mau tak mau aku daftar di PTS ternama di kotaku. Ya seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS kan. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet banget karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku langsung cari kos yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos penuh itu nyaranin aku buat ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong. Aku pikir daripada nggak dapat sama sekali, akhirnya aku langsung gas ke sana. Betul di sana ada kos, tapi bentuk bangunannya tua. Alhamdulillah, ada satu kamar kosong. Dan langsung aku iyakan karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar yang lain yang sudah terisi. By the way, aku jelasin denahnya ya. Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang. Suasananya memang sangat singup atau anyep-anyep gelap beratmosfer serem gitu. Bisa bayangin gak sih? Soalnya gak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya maklum karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau gak nyalain lampu bakal gelap. Kira-kira begitulah suasananya. By the way, kamarku ini di lantai 1 ya. Karena udah mepet perkuliahan, harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya aku bertahanlah di sana. Aku awalnya masih parnoan, jadi gak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos saja. Tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku merasakan hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kos. Kejadian pertama ini tengah malam. Posisinya sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Setiap habis maghrib di kosku ini sudah sepi. Maklum karena ini gang buntu. Bayangkan aja, aku sering bergadang cuma buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu aku dengar ada yang dorong pintu kamarku kenceng banget. Padahal sudah dikunci. Bener-bener kaget karena suaranya jelas banget. Aku gak dengar ada langkah kaki apapun. Karena bener-bener ketakutan aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini gak cuma sekali. Memang kalau udah tengah malam di kosku ini sering banget ada orang. Tapi gak tahu juga sih orang beneran apa bukan yang beraktivitas di depan. Kayak mondar-mandir di gerbang, keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kos, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Ada juga pernah siang-siang aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut. Karena di tengah-tengah tidur aku dengar orang lari-lari, tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas banget. Jadi buat aku langsung melek seketika. Karena aku masih setengah sadar, namanya juga orang baru bangun. Jadi di situ ada kayak bayangan hitam berpostur orang.
Sempet aku mau pegang, tapi nggak bisa. Dan masuk ke puncaknya, kejadian yang bikin aku bener-bener takut. Kalau yang aku ceritain tadi mungkin masih bisa mikir positif ya, karena kayak ya samar-samar saja. Mungkin aku kecapean atau sekedar ngelindur. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang ya masih bisa dikasih alasan logis lah. Ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019 tahun 2020. Seperti biasa aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku inget banget itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas jam 23.20, aku masih inget banget posisinya kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Ada sih lampu, cuman tiap dinyalain pasti ada aja yang matiin, gak tahu siapa. Jadi udah gak pernah ada yang nyalain lagi. Nah waktu itu keadaannya sepi banget. Aku masuklah ke dalam kamar mandi, nyalain keran. Karena malam gak ada yang pakai air selain aku, jadi keran di kamar mandi nyala gede. Tahu kan suara air keran yang deras banget? Samar-samar di tengah isi air bak, aku dengar jelas banget suara orang nyanyi kayak anak kecil. Tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyinya tuh kayak orang sarkas. Jadi kayak nyindir-nyindir nyuruh matiin keran karena udah berisik. Aku kaget. Tengok kanan kiri, terus buru-buru nuntasin urusanku. Setelah itu cabut ke kamar. Besoknya pulang kuliah, aku gak berani pulang ke kos. Dan milih diem di kos temanku. Sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya, kenapa tumben banget pulang kuliah gak langsung pulang? Barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu. Buat mastiin aja. Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi gak? Tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Gak ada sih. Teman-teman juga dari jam 9 udah pada tidur, kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Ngeliat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir, jadi siapa yang semalam aku denger nyanyi-nyanyi? Karena aku ketakutan, aku langsung saja cerita lagi ke temanku si Eli yang tadi. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya aja. Jadi sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang, supaya pas pulang tinggal tidur aja gitu. Kejadian ini aku ceritain ke mbak yang kamarnya di sampingku, lewat chat aja sih. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka. Emang dia yang paling lama di kos ini. Dia juga sering bawa temen dan pernah ngeliat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu akhirnya aku gak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, ada dua lagi temanku yang katanya bisa ngerasain ada mereka. Yang satu ini teman ospek jadi jarang ke kos. Cuma beberapa kali saja, tapi dia sering bilang buat pindah kos aja secepatnya. Aku sih cuman iya-iya aja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang sama di rumah kosong pojok depan kos. Dan temanku satunya, ini dia ngalamin yang akhirnya aku bener-bener yakin kalau kos ini memang berhantu. Jadi pas banget H-1 wisuda, ada temanku yang satu seprodi niat menginap di kos. Malamnya emang pada gak ada apa-apa, ya masih aman lah, dan kita juga begadang. Nah kejadiannya, besoknya setelah acara temanku ini, niatnya istirahat di kosku biar pulangnya nanti abis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib, ini aku juga sudah selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu buat nahan pintunya biar gak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian ngambil wudhu. Dia iyain di situ. Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya pintu kamar ketutup. Yang aku yakin tadi kebuka dan temanku ini udah biasa kalau di sini duduk di situ karena katanya ngerasa gerah. Padahal udah ada kipas. Gak mikir aneh-aneh. Ya udah aku masuk ke kamar dan anehnya dia diem aja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku tanya, kenapa dia diem aja? Cuma dia jawab gak apa-apa, nanti aku ceritain kalau udah sampai rumah. Besoknya pas hari Sabtu aku di kos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita
Kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring, gak selang lama dia lihat dari ekor matanya. Jelas kelihatan karena dia duduknya pas di pintu. Ada cewek pakai baju putih, jalannya kayak cepet banget ke arah gerbang. Dan anehnya dia gak dengar langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek aku masih di kamar mandi atau nyuci piring atau enggak. Karena gak biasanya aku juga lewat-lewat aja gak ngomong. Dan bener aja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu gak pakai baju putih, tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia ngerasa gak enak, kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Ya Allah, takut banget aku waktu itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah gak perlu ngekos lagi karena kuliah daring. Oke teman-teman, segitu aja cerita horor kita di malam hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat kunjungin akun Twitter Payung Hitam. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir, dan boleh dong di-share, like, dan juga di komen-komenin biar kita makin semangat buat ceritain ke kamu cerita-cerita yang tidak kalah seru. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.